Bapak, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Budi yang bertugas kali ini di klinik. Bapak ada keluhan apa di sini? Saya kena parang, dokter. Kena parang. Kira-kira ini ada, Bapak ini lukanya lumayan berat. Ini ada luka yang perlu dijarit. Sebelumnya di sini mungkin saya akan melakukan prosedur penjaritan untuk melakukan penanganan pada luka Bapak. Kira-kira Bapak setuju? Ya boleh. Di sini mungkin lakuannya yang pertama saya akan melakukan lokal anestesi ataupun menghilangkan rasa nyeri yang timbul dari luka Bapak di sekitar, nanti akan disuntik di sekitar luka Bapak. Mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman, dan juga selain itu ini tujuannya pelakukan tindakannya ini untuk mencegah adanya infeksi apabila serta perbaikan dari jaringan yang sudah sobek ini. Bagaimana Pak kalau Pak sudah melanjutkan? Boleh. Pertama saya akan melakukan prosedur cuci tangan. Hal pertama yang akan dilakukan adalah mencuci tangan. Pertama, alirkan air dan basahi kedua tangan. Kemudian ambil sabun secukupnya dan gosokkan pada kedua telapak tangan, punggung tangan. Kemudian sela-sela jari secara bertautan. Jari-jari sisi dalam dengan teknik mengunci. Kemudian kedua ibu jari. Dan yang terakhir, kuku pada ujung jari. Apabila sudah, bilas kedua tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Lalu ambil handuk atau tisu kering untuk mengeringkan tangan dan matikan kerannya. Gunakan alat perlindungan diri seperti handscoon dan juga masker. Kemudian, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, yaitu pad sutur medis, kemudian letakkan pada bed pemeriksaan. Kemudian, siapkan pinset anatomis, gunting benang, needle holder, scalpel handle nomor 3, bisturi atau mata pisau, betadine yang telah dituangkan secukupnya, lidokain, serta spray 3 cc untuk tindakan anestesi, benang jahit luka catgut steril, bengkok atau piala ginjal, plester, kasa steril, NaCl 0,9% yang dituangkan pada mangkok kecil secukupnya, dan semua alat tersebut akan diletakkan dalam bak instrumen dan diletakkan di dekat pasien. Selanjutnya, akan diadakan prosedur aseptik untuk membersihkan luka. Luka akan dibersihkan dengan menggunakan kasa steril yang nantinya akan dibasahi dengan cairan NaCl 0,9% secukupnya. Kemudian, tiriskan agar tidak banyak yang tercecer. Lalu, usapkan kasa pada daerah luka yang akan dilakukan penjahitan. Lakukan aseptik secara sentripetal dari bagian tengah luka hingga bagian tepi luka. Kemudian, akan dilakukan infiltrasi anestesi lokal secara subkutan menyusuri tepi luka. Pada luka yang kotor, akan dilakukan debridement untuk memotong kulit yang tidak lagi tervaskularisasi, serta sisa jaringan kotor yang membuat tepi luka irreguler. Setelah prosedur aseptik, pemberian anestesi dan debridement pada luka, maka dilanjutkan dengan memasang duct steril untuk memfokuskan lapang pandang pada daerah luka. Kemudian, siapkan instrumen pertama untuk penjahitan luka, yaitu benang jahit yang telah menyatu dengan jarum jahit.
Jepitlah sepertiga bagian belakang jarum yang telah berisi benang monofilamen dengan menggunakan needle holder yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan pada jari 1 dan 4. Sementara itu, tangan kiri akan memegang pinset anatomis untuk mengangkat tepi luka nantinya. Karena luka berbentuk linier, maka penjahitan dimulai dari tengah. Jarum akan ditusukkan sekitar 1 cm dari tepi luka dengan sudut 90 derajat, kemudian didorong dengan supinasi pergelangan tangan sesuai dengan kelengkungan jarum. Setelah jarum kembali dari tepi kulit, maka jarum akan dijepit dengan needle holder dan ditarik keluar luka. Benang jahit akan ditarik hingga menyisakan ukuran kurang lebih 1 cm. Selanjutnya, akan dibuatkan simpul jahit sebanyak 3 kali, yang akan dilanjutkan nantinya dengan memotong ujung benang dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Dan setiap penjahitan akan dilakukan evaluasi ulang untuk menilai keketatan jahitan. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan jahitan berikutnya hingga luka menutup dengan rapat. Baik, luka sudah tertutup dengan rapat, duk steril sudah dilepaskan, dan apabila ada sisa darah maka dapat dibersihkan dengan NaCl 0,9%. Selanjutnya, luka akan ditutup dengan menggunakan kasa steril beberapa lapis untuk menyerap discharge yang mungkin terbentuk dengan teknik non-adherent dressing. Kemudian, kasa akan difiksasi dengan menggunakan plester. Baik, luka pun sudah terfiksasi dengan plester dengan baik. Baik Bapak, jadi penanganan telah saya lakukan. Luka Bapak sudah tertutup kembali. Di sini saya ingin memberikan informasi bahwa untuk penjagaan lukanya, untuk dalam 7-10 hari ke depan, saya mohon Bapak datang kembali ke sini untuk melepas jeritannya. Dan apabila Bapak menemukan tanda-tanda seperti adanya kemerahan, terus bengkak di sekitar luka, ataupun Bapak merasa demam, mungkin Bapak bisa secepatnya datang kembali karena mungkin ada indikasi terjadinya infeksi. Dan kemudian saya ingin Bapak tetap menjaga lukanya agar tetap kering dan Bapak menghindari hujan, air agar tidak terkena lukanya untuk mencegah terjadinya nanah di sekitar lukanya. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Jadi, Baik, makasih Bapak. Semoga lekas sembuh.